Halo Sobat Kristiani, menghargai perbedaan dalam keberagaman merupakan suatu hal yang penting bagi kita dalam membangun toleransi dengan umat beragama. Berkaitan dengan itu, kita OMK Paroki Padang Baru mengundang teman-teman Muslim untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya terkait Tahun Baru Islam yang akan dirayakan pada 10 Agustus mendatang. Seperti apa dialognya? Ayo mari kita saksikan bersama dialognya yang akan dipandu oleh Maria Lenicia. Hai Sobat Kristiani semuanya, di sini saya sudah ditemani teman-teman Muslim dari Pemuda Lintas Agama Kota Padang yang sering kita dengar yaitu Pelita. Abang di sebelah saya bisa langsung perkenalan diri aja, Bang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Uza Pertama, umur saya 21 tahun, dan saya anggota Pemuda Lintas Agama Kota Padang. Kakaknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Amatul Nur, biasa dipanggil Nunun. Saya dari Pemuda Lintas Agama. Sekarang aktivitasnya masih sebagai mahasiswa semester 6. Di Pelita saya bergabung sebagai perwakilan dari Pemuda Ahmadiyah Kota Padang. Mungkin kita bisa langsung aja ke bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Nah, dengar-dengar umat Muslim sendiri akan melakukan Tahun Baru Hijriah sekitar minggu besok ya, Kak? Tepatnya tanggal berapa ya, Kak? Tanggal 10, Kak. Tanggal 10 bulan Agustus. Oh, begitu ya, Kak. Nah, ada nggak, Kak, menurut Kakak pribadi sendiri ini atau Abang, Tahun Baru Hijriah itu sebenarnya apa sih? Latar belakang atau ada nggak hal khusus yang dilakukan pada Tahun Baru Hijriah tersebut? Mungkin bisa dari langsung aku Abang dulu atau kali ya. Iya, boleh. Kalau untuk latar belakang Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Muslim, Tahun Baru Hijriah dimulai ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang di sana beliau ingin menyebarkan agama Islam agar berkembang lebih jauh lagi. Dan karena sebelumnya juga di kota Mekah terjadi pertempuran hebat ya. Itu kenapa Rasulullah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan itu juga ditandai dengan kemenangan Islam ya, Bang. Islam, dan di Madinah tersebutlah Islam itu mulai berjaya. Jadi dibentuklah namanya Madinah Charter, yaitu piagam Madinah yang berisi tentang toleransi antar umat beragama yang ada di kota Madinah. Okay. Makanya di situ umat Muslim sendiri melakukan hijrah ke Mekah gitu ya, Kak? Ke Madinah. Ke Madinah, sorry. Ke Madinah sendiri ya, Kak. Seperti yang naik haji itu ada hubungannya nggak, Kak, sama yang tentang itu? Gak ada sih. Oh, nggak ada. Untuk naik Kalau haji, naik nggak haji ada. itu Karena tradisi naik haji juga jauh sebelum Nabi Muhammad. Oh, begitu. Iya. Nah, seperti yang udah disampaikan sama Kakak dan Abang tadi ya, kalau tahun Hijriah pada tahun ini kan jatuhnya pada tanggal 10 Agustus. Nah, ada nggak sih, Kak, kayak tiap tahun tuh apakah beda setiap tanggalnya atau gimana? Ada nggak cara perhitungan tahun baru Hijriah itu sendiri bagaimana sih, Kak? Bang? Mungkin kalau ini yang sepengetahuan saya ya, Kak. Mungkin saya cuma punya ilmu yang seadanya. Jadi setahu saya hitungan tahun Hijriah itu dihitung dari bulan berporos pada bumi. Nah, bedanya pada dengan tahun Masehi. Masehi itu kan bagaimana matahari berporos pada bumi. Ya, jadi kita perhitungannya itu berdasarkan bulan. Nah, kalau tahun Masehi itu batasnya itu pada tengah malam, sedangkan pergantian hari pada tahun Hijriah ini, pergantian hari pada tahun Hijriah ini dihitung dari terbenamnya matahari. Dihitung dari terbenamnya matahari. Jadi bedanya itu. Nah, untuk perbedaan perhitungan tahun itu setiap tahun pasti akan bergeser. Bisa kita lihat contohnya
bulan Ramadan. Oke. Nah, bulan Ramadan itu bisa kita taksir sekitar mundur 1 bulan dari tahun sebelumnya. Dan itu terus terjadi begitu, Kak. Mungkin begitu. Dari Kurang abangnya ada lebihnya yang- begitu. Oh iya, dari abangnya ada yang mau nambahin? Udah Oke, penuh semua oke. kayaknya. Udah penuh. Oh, oke, saya paham ya. Nih Kak, kan seperti yang kita tahu sendiri, kalau perayaan Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan setelah 3 hari berpuasa dulu, baru ada yang namanya Lebaran. Tradisinya maaf memaafkan, ya Kak ya. Nah, apakah di perayaan Tahun Baru Hijriah tersebut ada nggak tradisi-tradisi atau bagaimana sih cara abang dan kakak merayakan Tahun Baru Hijriah itu sendiri? Bisa dong. Dari aku Apa dulu ya. Bang? Kalau untuk tradisi, biasanya kalau di kampung aku, Heeh. tradisi untuk merayakan tahun baru hijriah ini adalah mereka melakukan perlombaan-perlombaan antara perlombaan bersifat agama kayak lomba baca Quran ataupun pidato dan ya seperti itulah. Kalau dari kakaknya sendiri? Sebenarnya ya Kak, dalam apa namanya peribadatan ini ya, itu semua kan seiring berjalannya waktu menyesuaikan Ya, dengan iya betul. tradisi Perkembangan dan zaman. tradisi dan situasi di tempat masing-masing. Betul. Nah, begitu juga dengan perayaan-perayaan yang ada begitu. Nah, kalau perayaan-perayaan tadi pertanyaannya tahun baru ya. Iya, tahun baru. Nah, kalau untuk tradisi perayaan tahun baru sebetulnya tidak begitu signifikan di Indonesia. Cuma ada beberapa adat istiadat yang memang memasukkan perayaan tahun baru Islam itu ke dalam tradisi adat istiadatnya. Misalnya kalau kita ambil contoh itu upacara tabuy ya, iya, yang di tabuy. Pasaman. Pasaman. Nah, itu kan dalam rangka menyambut merayakan tahun baru Islam gitu. Nah, beda lagi di Di Pulau tempat lain, Jawa ya. ada juga tradisi yang seperti itu, tapi dengan cara yang berbeda. Begitu. Nah, jadi memang dalam pelaksanaannya perayaan tahun baru Islam ini memang sesuai dengan tradisi dan situasi tiap daerah masing-masing. Cuma kalau secara keimanan begitu biasanya kita dianjurkan ketika pergantian tahun baru kita dianjurkan untuk bermuhasabah diri namanya. Nah, bermuhasabah diri ini adalah satu bentuk perenungan diri kita atas keberadaan diri kita di dunia ini, yang dunia ini semakin berjalan begitu loh. Jadi bentuk pendekatan diri kita kepada Tuhan lagi lah begitu. Dan itu biasanya pun kita lakukan ketika pergantian tahun Masehi sebetulnya. Ya, kalau di Ahmadiyah itu memang kita punya tradisi setiap tahun baru itu kita menginap di masjid lalu kemudian sholat tahajud berjamaah. Nah, itu salah satu bentuk syukur kita karena kita sudah berhasil nih melewati satu tahun lalu dan kemudian kita menyambut tahun yang berikutnya begitu. Mungkin lebih ke sana sih dalam perayaan. Nah, tadi kita udah berbincang banyak ya Kak dari latar belakang, bagaimana cara teman-teman merayakan tahun Hijriah itu sendiri. Ada nggak makna tersendiri yang kalian dari pribadi sendiri, makna dari tahun Hijriah itu? Dari abang atau kakaknya bisa dijelasin? Dulu, kalau dari aku, kalau untuk hijriah itu kan artinya pindah ya. Jadi kita pindah dari tahun yang lama untuk tahun yang lama di tahun yang baru untuk menjadi orang yang baru, untuk menjadi orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun hijrah ini lebih dipersonalkan untuk introspeksi diri kita sendiri. Apa yang kesalahan kita di masa lalu, apa dosa kita di masa lalu, kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya baru gitu. Kalau menurut kakak sendiri ada nggak? Sebetulnya nggak jauh beda ya Kak. Cuma bagi aku pergantian tahun itu seperti sebuah peringatan begitu. Peringatan di mana ketika kita melakukan kesalahan, kedepannya kita harus melakukan satu hal yang jauh lebih baik lagi begitu ya. Benar, untuk introspeksi diri, kedepannya kita akan menjadi manusia yang seperti apa,
akan menjadi manusia yang lebih berguna lagi, atau ada kesalahan di masa lalu yang memang harus kita perbaiki di kemudian hari begitu ya. Mungkin sebagai peringatan sih Kak, untuk bisa lebih baik gitu. Kalau bahasa aku ya, sadar diri sebagai manusia gitu. Nah, kita udah masuk di pertanyaan terakhir ya Kak. Nah, seperti yang aku tahu dan teman-teman umat Kristiani lainnya, nggak tahu sih, seperti yang kayak kami tahu aja, kalau tradisi saling maaf memaafkan itu kan dilakukan pada hari raya Idul Fitri saat Lebaran. Nah, kenapa tradisi saling maaf memaafkan itu dilakukannya pada hari raya Idul Fitri, bukan di tahun baru Hijriyah? Karena seperti yang kakak bilang tadi, tahun baru Hijriyah itu kayak untuk menyambut tahun diri yang lebih baik lagi. Kenapa tidak di saat seperti itu adanya tradisi saling maaf memaafkan? Apakah ada alasan khususnya? Kak dulu boleh. Nah, balik lagi ya Kak ke pembahasan yang awal, bahwa dalam pelaksanaannya, dalam ritual keagamaan, seiring berkembangnya zaman, itu merupakan tradisi yang memang dikonstruksi oleh masyarakat kita, yang memang dibentuk oleh masyarakat kita. Ini sama kayak pertanyaan, lontong itu kan ciri khasnya Lebaran. Iya, betul. Tapi di luar itu nggak ada lontong, cuma ada di Indonesia dan negara Asia yang tetangga kita. Ya itu balik lagi, itu bagaimana ekspresi keagamaan kita yang memang dibentuk oleh masyarakat sekitar begitu. Nah begitu juga dengan tradisi minta maaf. Nah mungkin ini karena momennya ya, sebetulnya balik lagi kita ke pemaknaan kenapa tradisi meminta maaf itu dilakukan setelah saat Lebaran. Karena setelah kita berpuasa menjalani bulan suci selama 30 hari, di mana kita menyucikan diri, bermuhasabah diri, mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Nah, itulah momen di mana kita menjadi pribadi yang baru ketika kita sudah disucikan dalam ritual bulan puasa itu, peribadatan dalam bulan puasa. Nah, ketika hari besarnya, hari lebarannya, kita lahir sebagai pribadi yang suci, yang baru lagi. Nah, disitulah biasanya kita memang menyempatkan memang momennya gitu, momennya untuk sekalian minta maaf gitu. Tapi sebetulnya itu tradisi aja. Itu tradisi, dan tidak semua juga orang di Indonesia melakukan tradisi itu gitu. Mungkin ditambah Bang Adit. Karena waktu lebaran kan berdekatan dengan libur yang panjang ya. Jadi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang jauh kan pulang nih, mereka pulang kampung. Jadi ada waktu untuk minta maaf. Kalau ketika kita ada salah ibaratnya kan. Karena kalaupun mungkin nggak enak aja rasanya minta maaf lewat telepon. Kalau libur gitu kan, mending pulang kampung gitu. Jadi kalau istilahnya kesalahan 1 tahun ditumpuk deh di bulan lebaran. Minta maafnya lebaran. Iya. Gitu. Pas momen libur gitu kan, ngumpul semua keluarga, jadi minta maaf gitu kan. Kayak momennya aja. Momennya aja. Dan itu tidak masuk ke dalam ritual keagamaan kita. Maksudnya itu bukan hanya tradisi doang, ibadah kita bukan. Itu cuma tradisi aja. Menyesuaikan menyesuaikan keadaan gitu ya. Kalau di Jawa itu sungkeman. Sungkeman ke orang tua. Itu kan sebenarnya memang internalisasi yang diambil dari budaya yang ada. Itu sih Kak. Jadi nggak harus, seharusnya bisa kapan aja minta maaf bisa, ya. Mungkin juga kalau di luar negeri, kalau proses maafan juga mungkin minim juga nggak sih Kak? Soalnya kan mungkin ada, tapi tergantung budaya mereka lagi, balik ke budaya mereka lagi sih gitu kan. Tapi kalau mengucapkan selamat hari lebaran, hari raya, itu baru ya. Kayak suatu kewajiban gitu. Bukan kewajiban juga sih, itu satu bentuk perayaan kita gitu kan. Selebrasi ya gitu. Waduh, nggak terasa aja nih Kak Bang, ternyata bincang-bincang kita udah panjang lebar kemana-mana, dan pertanyaannya udah habis nih. Terima kasih juga aku atas teman-teman ngucapin terima kasih buat Kakak Nun dan Bang Adit atas waktu dan kesediaannya.
udah mau aku tanya-tanyain. Semoga apa yang kakak dan abang sampein dapat kita tangkap, dapat bermanfaat lah bagi kita ke depannya. Nah, Sobat Kristiani, sekarang udah makin tahu kan apa itu tahun baru Hijriah yang telah disampaikan Kang Inun sama Bang Adit. Semoga apa yang telah disampaikan teman-teman dapat bermanfaat bagi kita ke depannya ya. Mari dalam perbedaan kita jadikan dunia satu keluarga. Bye!